Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kopi aman kopi ya. Ini ada info penting yang harus Mang Adun bagikan kepada pioner, khususnya bagi pioners yang selalu bertanya di kolom komentar soal KYC anak ya, atau di bawah 18 tahun ya. Jadi Mang Adun tuh tadi waktu siang ya, di situ terlihat jam 14.39 ya, karena Mang Adun masih ada kesibukan jadi belum sempat share, dan malam ini baru Mang Adun sempat bagikan ke pioners ya. Itu Mang Adun jalan-jalan ya, itu ingat ke yang soal kemarin penghapusan akun, dan memang itu tidak ada balasannya dari moderator. Akhirnya Mang Adun menemukan informasi ini dari moderator. Kita bisa baca ya, ada 1, 2, 3 ini dari moderator semua. Mang Adun save ya, dan fokus ke KYC anak. Yang pertama ini dari moderator Riyadi 69, dikatakan oleh beliau itu warning katanya ya, peringatan keras dari core team. Waduh, Mang Adun juga kaget juga sih waktu pertama tahu soal ini ya. Siapapun validator yang menyetujui akun anak yang ada KTP orang tua dengan KIA, maka jika ketahuan akun validator tersebut akan di-banned oleh core team. Waduh, itu agak berat juga ya, ini dari moderator lagi. Soalnya kalau moderator ya kita harus percaya ya, karena kan ya tangan kanannya dari core team lah, atau sambung lisannya core team, seperti itu ya. Tapi Mang Adun sempat berhenti di soal yaitu akun validator tersebut akan di-banned oleh core team. Di sini jujur ya, Mang Adun nggak sempat menanyakan juga, karena ini kan postingan atau balasan dari informasi lah ya dari moderator itu, nggak ngebalas soal siapa-siapa di sini ya. Jadi langsung mengumumkan kepada semua pioners di room chat pioners bahasa Indonesia seperti itu. Itu maksudnya akun validator tersebut akan di-banned oleh core team ya. Ini maaf nih ya, apakah di-banned dalam artian itu secara keseluruhan langsung ya, gimana ya, tidak berhubungan lagi dengan penetlock? Apakah ini di-banned dalam artian khusus tugas validatornya saja ya? Ini belum bisa Mang Adun verifikasi ya, yang mana itu yang benar ya. Mudah-mudahan itu hanya sebagai tugas validatornya saja. Cuman untuk kita wanti-wanti, jaga-jaga dan antisipasi, sebaiknya kita ikuti arahan dari moderator ini. Karena apa? Karena di situ ada istilah akun validator tersebut. Validator itu kan otomatis pioner ya, yang bertugas memvalidasi proses KYC pioners lain, seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini ya, ini silahkan menurut pioners yang lain seperti apa. Kalau menurut Mang Adun dari konteks di sini yaitu akun validator atau akun pioners yang bertugas memvalidasi proses KYC, ya otomatis kan akun penetlocknya ya itu akan di-banned oleh core team. Jadi hati-hati ya pioners, ini kalau misalkan ada saat kita memvalidasi pioners lain di kolom validator seperti itu, kalau menemukan itu ada KTP orang tua dengan KIA ya, menyetujui akun anak, itu jangan ya. Jadi kalau ada misalkan contoh ya, verifikasi KYC ada orang tuanya, ada anaknya, pokoknya yang berhubungan dengan anak di bawah umur, itu jangan disetujui, intinya seperti itu ya. Jadi ini kita hati-hati aja, sebaiknya ya di skip aja, mungkin intinya jangan disetujui lah, seperti itu ya. Misalkan apa itu dilewatkan, atau misalkan intinya jangan disetujui, itu urusan core team, seperti itu ya. Kesimpulannya yang Mang Adun bisa simpulkan di informasi yang dibagikan oleh moderator Riyadi 69 ini ya. Semoga bisa dipahami oleh pioners. Ingat, jangan disetujui ya yang berhubungan dengan KYC anak lah intinya. Kita lanjutkan ke informasi yang berikutnya. Ini juga dari moderator Riyadi 69 juga ya. Ini info penting juga KYC anak ya. Masih soal KYC anak. Di video kali ini kita fokus ke KYC anak ya. Jika ada akun anak yang sudah mendapatkan undangan untuk melakukan KYC, silahkan lakukan.
karena timer berjalan atau penghitung waktu mundur ya gitu, dan untuk mencegah pai yang ditambang tidak hilang sebagian besar. Jadi kalau misalkan ada akun anaknya yang sudah ya di sini nih clue-nya, yang sudah mendapatkan undangan untuk melakukan KYC, yaitu jangan di skip ya, dilakukan seperti itu ya, tapi jangan sampai di sini disetujui ketika kita menjadi validator. Ini urusan Picor Team. Nah, terus bawahnya lagi, namun KYC hanya berlaku saat umur anak sudah genap 18 tahun. Selama masa menunggu, maka timer akan dihentikan, di pause atau dijeda. Oke, dan tidak akan migrasi sampai genap 18 tahun. Salam santuy. Oke ya, jadi seperti itu clue-nya, yaitu kita ketika mendapatkan undangan KYC anak itu dilakukan saja, tapi itu untuk menyelamatkan pai. Nah, ini berarti sesuai dengan video yang pernah mengadun share, yaitu ada ya, intinya ada penyelamat lah ya. Jadi bagi pioners nih yang barangkali meragukan atau terus bertanya-tanya soal gimana Mang nasibnya nih anak saya ya kan, akunnya belum KYC atau gimana, nah itu nanti akan dikirimi sama Picor Team. Kalau misalkan mendapatkan undangan KYC, itu lakukan saja, itu berguna untuk menyelamatkan pai-nya. Jadi seperti itu, tapi nanti di sini berlakunya saat umur anak sudah genap 18 tahun. Nah, ketika kita sudah melakukan proses KYC anak itu ya, tuh jadi itu timernya akan dijeda oleh Picor Team. Karena apa? Karena itu terdeteksi sebagai akun aktif. Nah, makanya jangan di skip. Kalau di skip itu berarti akun tidak aktif. Bisa dipahami ya? Oke, jadi seperti itu, dan tidak akan migrasi sampai genap 18 tahun. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan pai-nya tidak hilang. Yang penting kan pai-nya tidak hangus ya. Oke, semoga setelah informasi ini juga pioners sedikit merasa tenang, karena ini pure dari moderator ya informasinya. Oke, kita lanjutkan ke informasi yang ketiga. Ada yang ketiga ini dari Master Coin. Kita tahu beliau juga sama moderator dari Room Chat Indonesia ya. Info KYC di bawah umur 18 tahun, karena undang-undang dan peraturan KYC untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun memerlukan izin orang tua untuk mengirimkan data KYC Anda. Harap tunggu hingga aplikasi KYC kami menyediakan mekanisme izin orang tua di masa mendatang. Oke ya, jadi intinya seperti itu ya. Ini khusus untuk KYC anak seperti itu, jadi jangan di skip ya. Dan ini udah pernah kita bahas juga ya, memang di beberapa negara itu ada ya yang tidak menerima, intinya seperti itu, KYC anak di bawah 18 tahun. Dan katanya tunggu saja hingga aplikasi KYC kami menyediakan mekanisme izin orang tua di masa mendatang. Oke ya, semoga bisa dipahami buat pioners semua ya. Ini yang KYC anak. Kita simpulkan, yang pertama ini ya, kalau misalkan ada yang sebagai bertugas jadi validator, itu kalau menemukan KYC anak itu di skip saja atau jangan disetujui, karena ini berbahaya dan peringatan keras dari core team seperti itu ya. Jadi udah gak usah disetujui lah ya, daripada beresiko kepada kitanya nantinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau ada undangan KYC untuk anak jangan di skip, dilakukan saja, itu untuk menyelamatkan pai anak kita ya. Jadi nanti setelah dilakukan itu timernya akan berhenti atau dijeda oleh sistem ya. Nah, dijeda itu ya nanti setelah KYC-nya berlaku, itu setelah umur 18 tahun dan tidak akan migrasi sampai genap 18 tahun. Yang penting pai anak kita itu jadi selamat ya. Terus yang di sini, jadi harap bersabar, intinya seperti itu, karena memang di beberapa negara itu undang-undangnya ada yang tidak menerima. Di sini udah pernah kita bahas ya. Baik pioners ya, Mang Adun rasa cukup lah ya. Informasinya ini menurut Mang Adun melegakan ya, melegakan dan menjawab dari banyak keraguan ya
dari pioners yang terus bertanya-tanya soal KYC anak, Mang gimana Mang, aduh banyak lah ya pokoknya. Mang Adun juga belum sempat balas satu persatu. Nah ini yang Mang Adun tunggu-tunggu, langsung dari moderator juga akhirnya menginformasikan soal KYC anak. Jadi seperti itu. Oke ya pioners ya, jangan lupa nih kalau misalkan ada yang ingin membagikan, bagikan ya, ini karena ini pure dari moderator. Silahkan ya kasih tahu yang lain juga seperti itu. Mang Adun juga di sini hanya sekedar menyampaikan saja, semoga bermanfaat dan kita menjadi lebih tenang lagi. Oke, baik viewers, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun, yang udah like, comment, subscribe, yang ngobrol-ngobrol bareng Mang Adun ya, baik itu yang di Telegram dimanapun berada, baik di kolom komentar semua. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Terima kasih buat semuanya, thank you, bye bye.